Seberapa saudara percaya saudara ada di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Seberapa saudara percaya saudara ada di tempat ini, saudara ada orang-orang yang lebih dari pemenang? Haleluya. Saudara, kalau saya ngomong terus saya aminin sendiri kan gak lucu. Jadi perlu saudara yang aminkan, betul? Nah, bilang sama sebelahnya, aminnya jangan pelit. Kalau aminnya aja pelit, gimana dompetnya? Haleluya. Di tempat ini nggak ada, amin. Bilang sama sebelahnya, hidupmu luar biasa. Seberapa saudara percaya saudara yang ada di tempat ini, saudara orang-orang yang lebih dari pemenang? Ini baru dahsyat. Iya, kalau udah kayak begini, saudaraku pergi luar kota pengen cepet-cepet pulang. Tapi kalau saudara loyo, saya mau pergi 1 tahun. Yes, nah berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat yang hadir pagi hari ini. 2 minggu kami tidak bersama dengan saudara, tapi Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Yang terpenting adalah kebersamaan dengan Yesus. Bilang sama sebelahnya, sama gembala nggak penting. Ayo kasih tahu sama sebelahnya, sama gembala nggak penting. Yang penting sama Yesus. Amin. Nah, kalau gitu kita pergi lagi. Sama-sama dengan saya katakan, saya lebih dari pemenang. Sama-sama lebih keras lagi katakan, saya lebih dari pemenang. Saudara, 2 minggu saudara saya percaya diberkati Tuhan lewat hamba Tuhan yang melayani. Ya, ada pendeta siapa yang pertama? Ambrosius dari Sosok, terus pendeta Alimabius. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Nah, terima kasih buat doanya. Perjalanan kami cukup melelahkan, tapi Tuhan pelihara kami hingga kami bisa kembali di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Lebih kurang 2 minggu saudara, hampir setiap hari saya harus berteriak-teriak terus. Dan saya suka cita melihat lawatan Tuhan terjadi, umat Tuhan, wah, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau waktu memungkinkan, ya nanti lepas dari saya menyampaikan firman, kita akan menyaksikan video klipnya saudaraku. Umat Tuhan dijamah, umat Tuhan dilawat Tuhan, ada mujizat terjadi. Oh, saya percaya Singkawang juga akan mengalami hal yang dahsyat. Amin. Saudara, hari-hari ini Malaysia sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Beberapa waktu ke depan mereka juga akan mengalami gejolak yang cukup lumayan, di mana semua harga barang juga akan naik 6-10%. Bilang sama sebelahnya, minyak naik tidak apa-apa. Bilang lagi sama sebelahnya, kita nggak sendiri. Ayo sama-sama bilang sama sebelahnya, kita nggak sendiri. Iya, tetangga kita Malaysia juga sama. Haleluya. Sama-sama bilang sama sebelah saudara, sama-sama menderita, tapi ada Yesus, pastinya luar biasa. Amin. Amin. Oke, kita lihat firman kita, firman Tuhan, bukan firman kita ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan beberapa ayat buat setiap kita. Judul yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, ujung-ujungnya pasti menang. Sama-sama bilang, ujung-ujungnya pasti menang. Saudara bilang, gimana sih kok ujungnya baru menang? Gimana di awalnya dong? Gimana di pertengahannya dong? Awal pertengahan tidak terlalu penting, yang penting ujung-ujungnya. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya pasti menang. Bilang sama sebelah saudara, ujung-ujungnya kita pasti menang. Kalau saya bilang Yesus, saudara bilang haleluya. Kalau saya bilang Singkawang, saudara bilang diberkati Tuhan. Kalau saya bilang Gereja Sungai Yordan, saudara bilang Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Sama-sama, Yesus apa? Singkawang, Gereja Sungai Yordan. Iya, lebih gampangnya penuh kemuliaan Tuhan. Iya, jadi kita ganti bukan kemuliaan Tuhan turun, tapi penuh kemuliaan Tuhan. Singkawang penuh kemuliaannya. Saudara sudah lihat mau secara keseluruhan? Saudara lihat ada di gambar itu? Iya. Ada miripnya tidak? Saudara, itu
spanduk saya buat sudah hampir 10 tahun loh, saudara. Saya menggambarkan akan ada satu tempat. Tapi sebenarnya kerinduan saya itu gereja Sungai Yoda. Saya tidak tahu, katanya banyak hantunya di sana. Iya, banyak hantunya ya. Banyak yang kerasukan ya. Oh, kemarin saya kira satu waktu mungkin kita akan usir setan di sana. Dan siapa tahu nanti kita pakai tempat itu. Haleluya. Lainnya 10 tahun yang lalu saya gambar, sudah saya bayangkan akan ada sesuatu yang dahsyat di Singkawang. Mulai dari tempat, saudara. Waktu saya lihat gedung itu, saya bilang pemirip ya. Jangan-jangan mimpi saya juga dimimpikan sama mereka. Haleluya. Saudara, satu kali lagi kita katakan dengan suara yang keras, Yesus. Lupa nih ya. Yesus. Singkawang. Gereja Sungai Yoda. Sama-sama berdiri ya, lebih seru, lebih seru. Ini masih pagi nih ya. Jadi saya tidak mau saudara jadi ngantuk, saudara jadi lemes, tapi saya mau saudara semua tetap bersemangat. Amin. Yesus. Singkawang. Gereja Sungai Yoda. Nah, tambah lagi satu. Waktu saya bilang saudara, saudara bilang luar biasa. Yesus apa? Singkawang apa? Gereja Sungai Yoda. Saudara? Oke, mantap. Ya, kalau kayak begini, itu dahsyat. Lagi. Yesus. Mana tangannya dikepalkan dong. Kan kita belum kolektan, saudara. Jadi nggak usah turun tangan, angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Yesus. Singkawang. Gereja Sungai Yoda. Saudara. Yesus. Singkawang. Yesus. Singkawang. Saudara. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Ini orang yang luar biasa. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Kita lihat Alkitab kita sama-sama. Judulnya ujung-ujungnya pasti apa? Ujung-ujungnya pasti apa? Ujung-ujungnya saudara dan saya pasti apa? Bilang sama sebelahnya, yang penting ujungnya. Apa ujungnya? Apa ujungnya? Wah, ini saya belum lihat wajah-wajah yang menang. Jangan-jangan tadi pagi waktu saudara datang ada yang anak muda yang baru putus cinta dari malam, ya. Apel ke rumah pacarnya, tiba-tiba saudara dapatkan pernyataan, aku mulai hari ini tidak lagi mencintaimu, kita putus. Jadi pagi ini datang ke tempat ini dengan wajah yang sedang sedih, ya. Tapi saya mau bilang, saudara luar biasa. Putus satu, yang ngantri masih banyak. Tapi kalau yang sudah punya istri, awas. Dia tidak ada istilah ngantri, cukup satu. Amin. Amin. Oke, lihat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 20. Saya akan bacakan ayat pertama dan seterusnya. Beberapa ayat saya akan ajak kita perhatikan sama-sama. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Moab dan Amon, saudaraku, datang menyerang bersama dengan orang-orang Meuni. Di situ dikatakan setelah itu, sama-sama bilang setelah itu. Sama-sama bilang setelah itu. Saudaraku, setelah Yosafat menjadi kuat, setelah Yosafat, saudaraku, semuanya sudah baik, diberkati Tuhan, maju. Alkitab berkata setelah dia mengalami semuanya itu, musuh datang menyerang. Artinya saudara, setelah saudara dan saya di dalam Tuhan, setelah saudara dan saya luar biasa, setelah saudara dan saya mungkin orang berkata ini orang hebat ya, ini orang luar biasa, saya mau katakan setelah itu akan apa? Setelah itu akan apa? Halo? Akan datang musuh menyerang. Oleh sebab itu saudaraku, kita sebagai orang percaya jangan takut. Sebab ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Pasti menang, saudara. Orang Meuni itu saudaraku adalah
suku Edom. Ya, sekarang Jordania, saudara. Ayat 2 berkata, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang kecil atau besar? Laskar yang kecil atau besar? Sama-sama katakan, dia pun besar, tapi jangan takut. Amin. Sebab ujung-ujungnya apa? Haleluya. Yang pasti ujung-ujungnya menang. Amin. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari siapa? Mencari mertuanya orang Mesir. Halo? Mencari siapa? Mencari siapa? Mencari Ahab. Ahab juga waktu itu kuat, saudara, ya. Ya, akhirnya berkata mencari Tuhan. Lalu ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Dan sesudah berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus cari Tuhan. Dengan keras katakan, saya harus cari Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Cari setan kita bisa, saudara. Cari mertua apalagi, saudara, kecewa. Cari manusia apa? Kecewa. Bilang sama sebelahnya, cari manusia kecewa. Kalau cari Tuhan apa? Ujung-ujungnya pasti menang. Ayat 5 berkata, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat apa? Tidak ada orang yang dapat apa? Oh, saudara, saya percaya saudara lebih dari pemenang, suara saudara lebih keras, sehingga tidak ada orang yang dapat apa? Tidak ada orang yang dapat apa? Bertahan melawan siapa? Sama-sama katakan melawan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, tidak ada yang dapat bertahan melawan Tuhan. Lebih keras lagi, tidak ada yang dapat bertahan melawan Tuhan. Hidup saudara boleh penuh dengan penderitaan. Esok saudara mungkin ada hal-hal yang mengerikan. Lusa mungkin ada hal-hal yang menakutkan. Dan seterusnya, saudaraku, ada banyak hal-hal yang membuat kita gentar. Tetapi Alkitab kita berkata, Yesus Tuhan di sorga adalah Allah yang perkasa. Yesus Tuhan di sorga adalah Allah yang sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan di dalamnya lah ada kemenangan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, mantapkan langkah saudara, pandang kepada Yesus. Di saat engkau dan saya berjalan bersama dengan Yesus, maka di dalam jalan hidup saudara penuh dengan kemenangan. Amin. Haleluya. Kita lihat kembali, saudara, ayat 10. Ayat 10, saudara, apa yang dikatakan oleh Yosafat? Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada siapa? Sama-sama katakan, mata saya tertuju kepada Tuhan. Sama-sama lebih keras katakan, mata saya tertuju kepada Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, matamu harus tertuju kepada Tuhan. Kalau tertuju kepada suami, kadangkala dia bisa mengecewakan. Kalau tertuju kepada istri, kadangkala saudara juga akan capek hati. Tapi kalau tertuju sama Tuhan, bilang sama sebelahnya, mantap.
Ayo dong kasih tahu sama sebelahnya, mata. Amin. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kepastiannya adalah ujung-ujungnya kita apa? Menang. Katakan sama-sama, mataku harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang selanjutnya ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, waduh namanya mantap banget, banyak binnya. Bilang sama-sama, Yesus dahsyat. Baru pulang dari Malaysia ya agak aneh sedikit lah saudara. Ya teman-teman yang ikut kemarin bilang, wah luar biasa. Apanya luar biasa? Babi luar biasa. Saudara bayangkan saudara ya, ada satu keluarga beli babi 280 kilo saudara. Buat kami 5 orang makan. Haleluya. Puji Tuhan kami semua orang Kristen. Tapi saya nggak terlalu makan. Dia teman-teman yang makan. Ada satu sahabat kita Suwandi, ampun. Saya bilang kamu tuh bener-bener tiap hari pagi, siang, sore, malam, saudara jam 12 malam pun makannya babi, saudara. Dalam hati saya, puji Tuhan kamu orang Kristen. Sampai di mana nih? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 14. Nah, kan lupa ya. Oke, lanjut. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mat. Udah dong. Waduh. Ya, seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah siapa? Jemaat. Bilang sama-sama, saya dihinggapi roh Tuhan. Bilang sama-sama, saya dihinggapi roh Kudus. Perhatikan ayat 15, orang yang dihinggapi oleh roh Kudus dan berseru camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Saudara perhatikan orang yang dihinggapi oleh roh Tuhan, perkataannya selalu perkataan yang membangun. Amin. Suami yang dihinggapi oleh roh Tuhan, maka perkataannya akan menguatkan istrinya. Orang tua yang dipenuhi roh Tuhan, maka perkataannya akan menyemangati anak-anaknya. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu dihinggapi apa? Halo? Kalau tiap hari kita bilang, dasar kamu cerewet, dasar kamu tambah, dasar kamu tambah jelek, itu mah bukan dihinggapi roh Tuhan, saudara. Saudara tahu nggak perbedaannya pria dan wanita? Hah? Pria dan wanita. Wanita, saudara, perbedaannya dia diinginkan, saudara, kalau dia sudah menikah, suaminya tidak berubah cintanya kepada dia. Kalau pria, kerinduannya, saudara, istrinya bodinya tidak berubah. Beda kan? Tapi masalahnya setiap wanita kalau udah menikah ya, akhirnya suaminya bilang, udahlah nggak apa-apa lah, apa boleh buat, iya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Alkitab kita berkata, janganlah takut dan terkejut, sebab Tuhan yang akan berperang menggantikan siapa? Menggantikan siapa? Kita, saudara. Artinya engkau boleh diperhadapkan dengan tantangan besar, engkau boleh diperhadapkan kesulitan besar, engkau boleh diperhadapkan keadaan yang berat, tetapi dalam setiap keadaan saudara, Yesus Tuhan menyertai saudara, Yesus Tuhan berperang menggantikan saudara. Amin. Dan kemenangannya sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya bisa tampil sebagai orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, saya tidak boleh takut dan gentar. Sama-sama katakan, saya tidak boleh takut dan gentar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya harus menegaskannya kepada kita semua. Ya, menegaskannya. Orang Makassar
berkata sampai, orang Makassar ada di sini. Terkangkang. Orang Makassar bilangnya apa? Terkangkang. Terkangkang. Saya mau tekankan saudara hari ini, bahwa setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, dalam perjalanan hidup kita boleh ada masalah, dalam perjalanan hidup kita boleh ada kesulitan, dalam perjalanan hidup kita boleh ada tantangan, bahkan mungkin tantangannya besar, bahkan mungkin tantangannya saudaraku mengerikan, membuat hati kita ciut, membuat kita tidak berani maju. Tetapi di balik dari semuanya, apapun yang kau hadapi, kita punya Allah di sorga yang memandang kepada saudara, kita punya Allah di sorga yang matanya tidak pernah lepas dari saudara, dan Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada Yosafat, Tuhan yang sama membela saudara, memberi kemenangan buat setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, buat setiap orang percaya, kita punya kepastian ujung-ujungnya kita menang. Ujung-ujungnya kita menang. Hari ini engkau mungkin sedang berjalan dan menangis saudara. Alkitab memberitahukan kepada kita, engkau mungkin berjalan dengan menangis, tetapi engkau akan pulang membawa berkas-berkasnya, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia adalah Tuhan yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Engkau mungkin berkata, kalau Tuhan menolong saya, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa suami saya tinggalkan saya? Kenapa anak saya terlibat narkoba? Kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa keuangan saya bolak-balik? Saya mau bilang saudara, apapun keadaanmu, kalau matamu tetap memandang kepada Tuhan, Tuhan yang sama, yang membela Yosafat, Tuhan membela kita. Amin. Sebab dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Mungkin sudah berkata, oh hidupku seperti ini. Mungkinkah Tuhan memperhatikan saya? Saya mau bilang saudaraku, sekalipun saudara orang Israel hatinya tergantungku, tapi Tuhan tetap pegang janjinya. Tuhan tetap menepati janjinya. Amin. Amin. Hal yang sama berlaku kepada setiap kita. Mungkin hidup kita sepertinya belum menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Dan Tuhan mau setiap kita menyadari kasih-Nya kepada kita adalah kasih yang terbesar. Dan oleh karena kasih yang terbesar membuat hati kita sadar, membuat langkah kita dapat kembali kepada apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Nah, sebab itu saudara terkasih di dalam Tuhan, jalan hidup saudara dan saya adalah jalan yang pasti. Ujung-ujungnya apa? Menang. Sama-sama bilang, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya pasti, pasti. Bilang sama sebelahnya, ujung-ujungnya kamu pasti menang. Ya, ngomong menangnya harus panjang, menang. Bukan menang lotre, saudara bilang, oh menang. Kau menang lotre? Iya. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, hal yang pertama saudaraku, bagaimana ujung-ujungnya kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Di ayat yang 4 dan ayat 3 dan 4 saudaraku, di situ dikatakan pada waktu disampaikan kepada Yosafat bahwa ada tentara yang besar, bahwa ada laskar yang besar datang menyerang, yang dilakukan oleh Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amen. Dia mengambil keputusan untuk mencari siapa? Halo? Yosafat bersama dengan orang Yehuda pada waktu mereka tahu ada tantangan yang besar, ada musuh yang besar, mereka memang takut, mereka memang gentar, tapi dalam takut dan gentarnya mereka tidak lari, mereka tidak menghindar, mereka tidak menyalahkan siapapun, tapi mereka ambil keputusan cari Tuhan. Amin. Amin.
bukan Tuhan yang enak-enak tidur di sana. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia sama kita. Alkitab berkata, engkau dan saya mungkin tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alasan inilah saudaraku yang membuat kami tetap bertahan di kota ini. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Yang saya perlu ketahui hanya satu: Yesus tetap setia. Yesus tetap setia. Bilang sama sebelah saudara, Yesus tetap setia. Karena kesetiaannya saudara, mungkin saudara suamimu dicuri oleh kuntilanak, tetapi Tuhan kembalikan kepada saudara. Pertanyaannya, saudara mau terima atau tidak? Nah, itu kan. Mau terima? Nggak mau apa terima, masih ada yang lain. Saya percaya saudara semua siap untuk sampai kepada ujung-ujungnya. Amin. Dan pastinya ujungnya apa? Menang. Nah, saudaraku, dikatakan pada waktu mereka mendengar berita itu, mereka ambil keputusan, mereka cari Tuhan. Saudaraku, mereka buat keputusan cari Tuhan. Mereka berpuasa, mereka merendahkan diri, mereka menyadari saudara, pertolongan mereka hanya datang dari Tuhan. Kalaupun mereka pergi ke Mesir, kalaupun mereka cari Ahab, mungkin bisa dikirimkan bantuan, tetapi kemenangannya kecil. Tapi kalau mereka cari Tuhan, pastinya kemenangannya besar. Amin. Kekuatan kita, saudaraku, mungkin bisa menolong kita untuk sesaat. Kekuatan kita mungkin bisa menolong kita untuk waktu yang singkat. Tetapi kalau Tuhan di pihak saudara, Tuhan saudara cari Dia, libatkan Dia, maka Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Amin. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang penting, saudara. Engkau dan saya ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemain-pemain penting, saudara. Karena Tuhan yang mau membuat saudara dan saya masyhur. Amen. Saudara, Tuhan pilih Musa, saudara, Tuhan pilih Abraham, Tuhan pilih orang-orang yang sederhana, dan Tuhan jadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Satu waktu, saudaraku, ada orang-orang gila naik pesawat. Wah, saudara, mereka main bola di dalam pesawat. Namanya juga orang gila. Iya kan? Main bola di dalam pesawat, lagi terbang berisik. Hanya pilotnya bilang sama kopilot, tolong kasih tahu tuh, suruh diam, jangan berisik, nanti jatuh pula pesawat. Iya kan? Kopilotnya keluar. Jangan berisik, semua tenang, pesawatnya goncang-goncang. Udah, dia balik lagi masuk ke dalam. Ditanya sama pilotnya, gimana? Beres. Benar, saudara. Beberapa detik kemudian suasananya diam, semua ada suasana, dan suara berisik lagi. Berjalan kira-kira 15 menit, penasaran juga kan? Biasa orang gila ditinggal 2 menit aja udah berisik lagi loh, saudara. Pernah ketemu orang gila? Ya, saya pernah ke rumah sakit jiwa. Ya, baru aja melek sebentar, saudara. Udah itu ambil batu, ambil apa, kumpulin di punya penjara itu. Nah, pilotnya bilang, coba kamu lihat lagi. Apa yang mereka buat? Keluar dia, saudara. Setelah dia keluar, saudara, orang gilanya tinggal 1 orang, hilang semua yang lain. Wah, bingung juga. Dia tanya sama satu orang, kemana tuh teman-teman kamu? Kok pada hilang? Mereka lagi main bola di luar, katanya jangan berisik di dalam pesawat. Kan sudah berisik. Ya orang gila bikinnya pendek aja. Oh ya udah, nggak boleh berisik di dalam, berisik di luar kan boleh dong. Dia keluar main bola. Terus kopilotnya nanya, loh kenapa kamu nggak ikut? Saya pemain cadangan, belum dipanggil. Mungkin saudara di tempat ini pemain cadangan, karena saudara masih ada di tempat ini dan belum pulang ke surga. Ya, ada lagi orang gila. Satu hari kan di penjara di rumah sakit jiwa itu ada kolom. Satu hari, saudara, ada seorang gila jatuh ke kolam yang cukup dalam. Pokoknya dari jauh lihat, wah, dia lari, saudara, dia cemplung, dia selamatkan temannya. Selamat temannya.
Dokter saudaraku dari jauh ya, weh, si Andi udah sembuh ya, bisa nolongin temennya. Wah, udah boleh pulang, udah sembuh nih. Beberapa lama kemudian dokternya bilang sama asistennya, tolong sih, tangani si Andi. Dia udah sembuh, dia bisa nyelamatin temennya yang masuk ke sungai ke kolam. Andi datang. Pak dokter panggil saya, Andi, saya tadi perhatikan kamu tolong teman kamu, dan saya yakin kamu sudah sembuh. Andi senang, ya betul Pak dokter, betul, iya kamu sudah sembuh, sudah boleh pulang. Oh ya, makasih Pak dokter, makasih Pak dokter. Ya, ngomong-ngomong teman kamu di mana Andi? Oh, waktu saya tolong dia, saya lihat dia masih basah, saya jemur di belakang. Udah sembuh belum? Belum sembuh juga lah ya kan? Akhirnya saudaraku, dari cerita ini saya menarik kesimpulan, jadilah anak Tuhan yang selalu waras di dalam setiap keadaan. Amin. Apapun tantangannya, engkau dan saya sadari kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, kamu tidak dijemur kok di belakang. Yes. Hal yang pertama saudara, untuk kita mengalami ujung-ujungnya kita menang, kita harus ambil keputusan. Cari siapa? Cari siapa? Cari Tuhan. Kalau kita cari manusia, kita kecewa, saudara. Kalau kita cari orang pintar, saudaraku, kita sakit hati, saudara. Apalagi cari Tuhan, binasa di api neraka. Cari dukun, bukan cari Tuhan. Cari dukun maksud saya. Kalau cari dukun apa? Binasa di api neraka. Tapi kalau kita cari Tuhan, haleluya, ujung-ujungnya pasti menang. Mengapa kita perlu mencari Tuhan, saudaraku? Sederhana. Alasannya, saudaraku, yang pertama, Tuhan yang kita cari adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Amen. Dulu dia melakukan mukjizat, hari ini dan seterusnya dia tetap Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup kita. Amin. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Sederhana, saudaraku, dia adalah Tuhan yang membukakan jalan buat kita. Amin. Mungkin jalan saudara tertutup, mungkin saudara lihat ke depan tidak ada lagi jalan, lihat ke kiri pintu tertutup, tetapi Tuhan tetap punya jalan, sebab Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Makanya kita perlu cari dia. Dalam apapun saudaraku, cari Tuhan. Engkau akan melihat pertolongannya yang ajaib dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana ujung-ujungnya kita menang? Di dalam ayat 12, sama-sama kita perhatikan. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Saudara, mungkin engkau tidak mempunyai kekuatan lagi. Engkau mungkin sudah nggak berdaya. Ada banyak wanita, ibu-ibu yang berkata, aku nggak berdaya. Oh, waktu kita ada di Laos, saudaraku, kita mendoakan, ada banyak wanita, saudara, ibu-ibu, nenek-nenek juga banyak. Hampir semua berkata, doakan kami. Suami kami sudah 1 tahun tidak pulang-pulang. Dalam hati saya mungkin sudah kecantol sama kuntilanak. Ada lagi yang berkata sudah 5 tahun. Dalam hati saya 5 tahun kamu masih mengharapkan dia balik, buat apa lagi? Itu saya, saudara. Ada yang begitu. Saudara, semua ditinggalin, saudara. Ditinggalin uang masih mending. Ini ditinggalin dengan anak 10, 5, 12. Bilang sama sebelahnya, amsyong tuh orang. Tapi saudaraku, dalam semuanya itu, saya hanya berkata kepada ibu, tetap menatap kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti akan membawa dia kembali. Kapan Pak Pendeta? Ini yang saya susah ngomong.
Dalam hati saya memangnya saya Tuhan, jadi saya tahu kapan dia pulang. Saya hanya katakan tetap percaya, tetap percaya. Amin. Amin. Engkau mungkin sudah tidak berdaya menghadapi keadaan yang terjadi dalam hidup saudara. Engkau mungkin saudara sudah tidak kuat lagi. Bahkan saudara sudah berjalan dengan tertatih-tatih saudara dan bahkan jatuh. Tapi saya mau bilang saudaraku, sekalipun engkau ada dalam keadaan seperti itu, pada waktu engkau mau memandang kepada Tuhan dan menatap kepada Tuhan, maka Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang cakap melakukan perkara besar, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Saudaraku, pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut yang tidak mungkin bisa diseberangi, saudaraku, dengan berjalan kaki. Orang-orang Israel, saudaraku, mengeluh kepada Musa. Mereka melihat ke depan, oh ternyata ada laut yang tidak mungkin diseberangi. Mereka melihat ke belakang, saudara, mereka melihat pasukan tentara-tentara Firaun yang mengejar mereka. Oh, mereka ketakutan dan mereka menyalahkan Musa. Tapi perhatikan saudara, dalam keadaan terjepit, Musa memandang kepada Tuhan. Musa menatap kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, angkat tongkatmu, pukulkan ke laut, maka terbukalah jalan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau sudah tidak percaya, mungkin engkau sudah tidak kuat, depan kiri kanan engkau lihat segalanya sulit, tetapi surga tidak pernah melupakan saudara. Waktu engkau memandang kepada Dia, waktu matamu tertuju kepada Dia, surga pasti mengirimkan bala bantuannya. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, jadilah orang percaya yang tidak menyerah dalam situasi apapun. Sebab dalam situasi apapun, pastinya Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Pujian tadi berkata, syukur kepada Allah memberi kemenangan kepada setiap kita. Saudara, itu lagu saya tulis waktu saudara semuanya sulit, kesulitan di mana-mana, tantangan di mana-mana. Tapi dalam semuanya itu saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah kemenangan. Dan saya berkata, syukur kepada Tuhan yang telah memberi kemenangan. Oh, apakah setelah saya berkata seperti itu semuanya beres? Belum. Tapi iman saya berkata, surga sudah membereskannya. Bukan besok, bukan tahun depan, tapi 2000 tahun yang lalu. Dan saya hari ini menjalani kemenangan yang sudah Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Makanya dari mulut bisa berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Kemarin di Malaysia kita nyanyikan, wah senang semua. Pak, ada kasetnya? Enggak ada. Belum pernah dibawa ke dapur. Iya kan? Wah, sudah dahsyat Allah kita. Amin. Makanya menatap kepada Tuhan. Ayo, soalnya istri-istri bilang sama suaminya, menatap ke pasti boleh. Ikuti saya ngomong. Tatap ke papa boleh. Boleh nggak? Boleh lah, masanya nggak ditatap. Lebih lagi yang istri-istri bilang sama suaminya, menatap ke papa boleh, tapi yang terpenting apa? Halo. Oh lupa, lebih suka menatap ke suami saja. Bagus. Oh, semua belum menikah. Kalau saudara di gereja nggak berani akui, saya doain loh saudara. Ini semua gadis nih. Muka sih memang seperti gadis, tapi poli saudara kan nggak bisa bohong. Lain kali saya nggak mau ke gereja lagi ya. Apa tuh pendeta tuh? Gak enak terus ngomongnya. Nggak apa-apa lah ya. Kan udah 2 minggu kita nggak ketemu. Haleluya. Menatap ke siapa? Menatap ke siapa?
melihat kepada Tuhan. Kalau engkau dan saya melihat kepada Tuhan, saya pastikan ujung-ujungnya saudara dan saya apa? Pasti apa? Menang, saudara. Ya, jadi menatapnya ke siapa? Menatapnya ke siapa? Nah, saya bacakan sekali lagi. Di sini katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ada waktunya, ada masanya, saudaraku. Engkau nggak tahu lagi mau ngomong apa-apa. Dan akhirnya saudaraku dalam ketidakberdayaan saudara, engkau cuma nangis. Tapi saya mau bilang saudara, kalau engkau bisa nangis di bawah kaki Tuhan, maka setiap air mata saudara akan ditambung di kirbatnya Tuhan. Amin. Dan di dalam Wahyu dikatakan, apa yang engkau dan saya alami membuat engkau menangis di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan menumpahkannya kembali. Artinya Tuhan akan mengirimkan jawaban buat saudara. Kalau engkau berlutut di kaki Tuhan dan air matamu kau curahkan di bawah kaki Tuhan. Amin. Bukan dicurahkan kepada orang-orang. Kasihani saya begini, saya begini, saya begini, saya begitu. Tidak ada solusi. Engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku memang tidak sanggup, tapi apapun mataku tetap memandang kepada engkau. Saudara mungkin berkata dalam hati, bagaimana Korudi memandang kepada Tuhan, matanya kecil begitu. Saya mau bilang, saudara, mata saya semakin kecil, semakin fokus dengan Tuhan. Amin. Saudara lihat kuda, tapi saya tidak katakan saya kuda. Kuda kalau lari matanya diapain? Diapain? Ditutup supaya apa? Supaya tidak lihat kiri kanan. Bukan saudara. Ya dia ditutup supaya dia nggak lihat kerbau yang di depannya yang nggak pakai celana. Dia tutup tuh mata. Kalau dia lihat, wow, kan bisa berabe. Bilang sama sebelah saudara, yang penting adalah menatap kepada Tuhan. Amin. Saya sering bilang ya, kisah tentang Stefanus. Waktu Stefanus jadi raja, udah ditentang saudaraku, disiksa sedemikian rupa kiri kanan manusia dengan tombak batu saudaraku, senjata-senjata tajam saudaraku. Stefanus pada waktu itu saudaraku tidak ada lagi jalan untuk dia keluar, tapi dalam keadaan terjepit, Alkitab berkata dia menatap ke langit dan dia lihat anak domba Allah Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan tata Allah. Amin. Yes. Engkau mungkin lihat kiri kanan, wah nggak ada jalan. Tapi kalau engkau mau melihat ke langit, engkau akan lihat kemenangan. Amin. Dia melihat anak domba, artinya saudaraku, dia melihat kemenangannya sudah dikerjakan di atas kayu salib. Bukan saat ini, bukan besok, bukan lusa, tapi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengerjakan kemenangan buat engkau dan saya. Amin. Itu yang harus kita yakini. Amin. Menatap ke Tuhan, maka engkau akan apa? Kuat. Nah, ayat selanjutnya dikatakan jangan takut dan seterusnya saudara. Kalau engkau menatap kepada Tuhan, maka akan hilang ketakutan saudara. Kalau engkau menatap kepada Tuhan, maka kekhawatiran saudara akan sirna. Kalau engkau menatap kepada Tuhan, kecemasan saudara akan hilang. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Katakan sama-sama, saya harus menatap Tuhan. Saudara, waktunya hampir habis. Saya tidak selesaikan. Saya mau setiap kita diberkati lebih lagi. Kita mau lihat cuplikan ini dulu, ya. Lepas itu kita akan tutup. Sambungannya nanti sore. Sudah mau diberkati Tuhan? Haleluya. Haleluya. Iya, saya akhiri dengan satu kisah, saudara. Ini orang gila lagi. Sudah menatap saya dan berkata, ini Pak Pendeta, kenapa sih ceritanya orang gila? Mungkin dia lagi kesal kali sama kita. Enggak, saudara ya, saya mengasih saudara. Ada orang gila, rombongan mau dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar karena rumah sakit yang sebelumnya sudah tidak muat lagi.
Maka ada seorang dokter dipercayakan untuk mengantar mereka sekaligus mengemudikan mobilnya. Dalam perjalanan saudara, tiba-tiba itu ban mobil pecah. Waduh saudara, ini dokter sendiri, di belakangnya 20-an lebih orang gila. Ya di kerangkeng itu ada mobil yang biasa kayak bawa tangan ke penjara. Akhirnya dia turun dari mobil saudara, dia kesal sendiri lagi, dia tendang itu ban mobil. Orang gila di dalam kan dari jeruji dia lihat, hei, dokternya kok sama kayak kita? Dia gila juga. Dia marah sama ban. Jadi kalau saudara pulang ke rumah, saudara lihat suami saudara mukulin barang, lempar piring, lempar kursi, pukulin meja, pukulin TV, hancurin TV, maka dia saudara yang ngomong. Saya tidak akan menolong saudara kalau mau belajar saudara dikurangi. Siapa suruh bilang suaminya. Terus saudara, dia marah-marah, dia tonjok ke mobil. Orang gila satunya nyaut lagi. Jangan-jangan dia yang gila, kita yang sudah sembuh. Akhirnya terjadilah komunikasi di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya itu didongkrak, dibuka bannya. Bautnya ada berapa ban mobil? Ya ada yang 4, ada yang 5. Dia buka saudaraku. Setelah dia buka, dia pergi ke belakang, dia kesandung saudaraku sama ban mobil. Wah, tambah ditendang lagi tuh ban mobilnya. Salah tendang, dia tendang itu bautnya. Ban-bannya masuk ke got. Dia cari-cari nggak dapet. Wah, saudara kesal dia, tambah dia marah. Keluarlah satu orang gila. Pak dokter, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Loh, kenapa? Tidak boleh marah. Kamu lihat dari tadi ini ban pecah, sekarang bautnya jatuh lagi. Gimana kita bisa sampai ke tujuan? Ini ban tidak ada bautnya, gimana? Salah Pak dokter. Kan masih ada 3 ban yang ada baut. Bautnya 4. Ambil satu-satu, pasang di sini. Jadi 3 baut, 3 baut, 3 baut, 3 baut. Kan mobil tetap bisa jalan, Pak. Wih, ini orang gila kok pintar juga. Nanti sampai bengkel, baru lagi beli bautnya. Saudaraku, akhirnya dibukalah, dipasang. Penasaran nih dokter, tanya sama orang gila, kamu kok pinter-pinter gini bisa masuk rumah sakit jiwa? Dijawab sama orang gila, gua masuk rumah sakit jiwa karena gua gila, bukan bodoh kayak lu. Akhirnya itu dokter nyerah juga dia. Haleluya. Ujung-ujungnya apa saudara? Ujung-ujungnya apa? Kita menang. Yang pertama ambil keputusan, carilah. Yang kedua mata tuh lihat mata sebelah. Bila perlu colok ke mata. Lihat, bilang sama dia, itu mata jangan hanya didekorasi. Ya kan, wanita-wanita kesuka dekorasi tuh, ditato lah, dilem tuh apa tuh, dilurusin apa sih? Sampai di gereja diurapi Tuhan, keluar dari gereja muka saudara warna-warni kayak pelangi. Bilang sama dia, tuh mata jangan hanya dihiasi, nampak Tuhan. Wih, suami sedang, betul-betul Pak Pendeta. Ya, tuh mata tuh tiap hari nampakin dompet saya terus. Hari ini bertobat, ya tatap ke Tuhan, Tuhan ambil dompetnya. Kalau dompetnya nggak ada isi, Tuhan yang isi. Amin. Nah, jadi mata menatap ke siapa? Oke, sampai di sini. Lanjutnya nanti sore. Haleluya. Ya, kita lihat dulu
Cuplikan pelayanan ini saya mau tunjukkan karena kami yakin ini karena doa saudara buat perjalanan kami. Bayangkan saudara, hampir 12 malam saya non-stop saudara, khotbah pagi ada seminar. Nah model saya khotbah kan kayak begini, teriak-teriak terus kan. Tentu itu suara bisa tetap mantap. Yang mantapnya ya dengan satu syarat, saya nggak makan tuh babi, saya nggak makan tuh gorengan, es juga enggak. Tapi ya dahsyat loh, non-stop sudah ada ibadah yang 3 jam lebih, tetap saja suaranya oke. Ya kita lihat ya, sudah lihat apa yang terjadi dan itu dahsyat sekali hadirat Tuhan, lawanan Tuhan. Setelah selesai, saya serahkan ke istri saya yang berdoa buat kita. Silakan.